Halo, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Apa kabar Anda semua? Saya harap Anda dalam kondisi yang baik. Dan Maranatha, semoga Tuhan segera datang kembali. Itu adalah pengharapan kita. Dan sambil kita menantikan kedatangan Tuhan itu, kita bertekun di dalam mempelajari firman Tuhan. Saya harap itu adalah kerinduan hati Anda. Dan itulah sebabnya Anda mengikuti acara kita hari ini, yaitu Mutiara Kebenaran. Ya, sungguh indah kesempatan dan apa yang telah Tuhan berikan berkati kepada kita sehingga hari ini kita bisa bersama-sama melalui medium apapun Anda mendengar ini, teknologi memungkinkan kita untuk berkumpul bersama dengan fokus kepada firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu berisikan kebenaran yang begitu berharga bagaikan mutiara. Hari ini kita akan membahas 1 Tawarik pasalnya yang ke-16. Dan mutiara kebenaran tentu kita sudah tahu, bagi Anda yang sudah mengikuti acara ini dari lama, kita bergerak secara sistematis dari pasal ke pasal. Dan 1 Tawarik pasal 16 adalah pasal selanjutnya setelah kita membahas pasal 15. Sedikit gambaran dan mengingatkan bahwa pasal 15 dari 1 Tawarik berbicara mengenai suksesnya Daud memindahkan tabut Tuhan dari tempat lain, dari rumahnya Obed-Edom, dan sebelum itu dari Kiryat Yearim, pindah ke tempat dia sendiri, ke Yerusalem. Dan ini adalah momen yang sungguh indah, karena sebelumnya Daud pernah berusaha dan gagal, saudara, karena dia tidak mengikuti cara yang Tuhan taruh, cara yang Tuhan perintahkan untuk mengangkat tabut itu, yaitu melalui orang Lewi, ya, terutama dari Bani Kehat. Dan di pasal 15 akhirnya setelah mengikuti petunjuk Tuhan mereka berhasil. Dan pasal yang ke-16 melanjutkan itu. Jadi mari kita masuk. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu pada kami. Kami rindu bahwa kami mengenal Engkau lebih dalam lagi, mengenal firman-Mu, mengenal kebenaran-Mu. Oleh karena itu tuntunlah kami Tuhan, pimpinlah kami, berikan kami pengertian, pemahaman akan firman-Mu. Sebentar kami akan membaca 1 Tawarik pasal 16 Tuhan. Kiranya Engkau yang menyertai kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, 1 Tawarik, saudara yang kasih Tuhan. Pasalnya yang ke-16. Kita akan baca dulu. Pertama, kita akan lihat 6 ayat pertama. Ya. Atau 3 ayat pertama dulu deh. Ya, demikian firman Tuhan. Tabut Allah itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tengah-tengah kemah yang dipasang Daud untuk itu. Kemudian mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinya lah bangsa itu demi nama Tuhan. Lalu dibagikannya kepada setiap orang Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing sekeping roti, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Oke, jadi tabut itu dibawa dengan sukses di atas pundak para Lewi, terutama dari Bani Kehat, dan mereka memasuki Yerusalem. Dan Daud ya, dengan gembira, dia menari-nari di hadapan Tuhan. Itu sudah kita bahas di pasal 15. Lalu mereka membawanya ke tengah-tengah kemah, ya. Jadi Daud sudah mempersiapkan kemah di Yerusalem di samping istananya di situ, dan mereka menaruhnya di sana. Dan tentu kita sudah baca juga di pasal 15, Daud ada mengatur orang untuk menjaga pintu supaya tidak sembarangan orang bisa masuk ke tabut itu dan lain sebagainya. Dan di pasal 16 ini kita membaca bahwa mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Allah. Dan kita tahu bahwa tabut Tuhan itu melambangkan hadirat Tuhan. Ya, dan tabut Tuhan juga melambangkan Yesus Kristus, saudara kasih Tuhan. Boleh dibilang bahwa hampir semua aspek penyembahan simbolik di dalam perjanjian lama itu melambangkan Yesus Kristus. Karena melalui Yesus Kristuslah kita mendapat akses kepada Tuhan. Oleh karena itu, bait suci atau kemah suci itu sendiri melambangkan Yesus. Dan tabut perjanjian juga secara spesifik melambangkan Yesus Kristus. Ya, karena tabut itulah yang adalah hadirat Allah yang menyertai manusia pada waktu itu. Seperti Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Dan di dalam tabut itu sendiri, salah satu komponennya adalah tutupnya. Itu yang paling menarik, paling signifikan, tutupnya yang terbuat dari emas murni, yang disebut sebagai tutup pendamaian.
dan dibuat dari emas murni, dan di atas tutup itu ada 2 kerub dengan sayapnya yang membentang. Dan ketika imam besar pada hari pendamaian dia mengorbankan korban berupa lembu, dan dia akan membawa darahnya kemudian memercikkannya di atas tabut, di atas tutup pendamaian itu. Jadi itu melambangkan Yesus Kristus, melambangkan karya penyelamatan Yesus Kristus. Oleh karena itu sangat cocok sekali bahwa Daud mempersembahkan di sini korban bakaran dan korban keselamatan. Karena korban bakaran dan korban keselamatan juga melambangkan Yesus Kristus. Dan ini adalah untuk mengingatkan bahwa semua penyembahan itu akan sia-sia kalau bukan karena Yesus datang sebagai korban. Ya. Dan agak satu hal yang menarik adalah saya dapatkan di Alkitab yang baru ya, TB2. Nah, saya saat ini dalam Mutiara Kebenaran karena kita sudah mulai dari TB1, untuk sementara ini saya masih melanjutkan kita pakai TB1. Walaupun saya juga di dalam sehari-hari saya ada banyak pakai TB2, yaitu kalau bagi pendengar yang tidak tahu maksudnya apa, ini adalah terjemahan Indonesia ya. Jadi terjemahan Indonesia itu bisa dibagi menjadi ITB, Indonesia Terjemahan Baru, yang asli, yang pertama gitu. Kemudian Lembaga Alkitab Indonesia mengeluarkan yang baru, Indonesia Terjemahan Baru 2 namanya, sehingga disebut TB2, sehingga yang lama disebut TB1. Dan di TB2, di terjemahan yang baru, mereka membedakan ya, mereka pakai kurban, KURBAN. Dan kurban maksudnya adalah katanya kalau kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan atau segala macam itu pakai kurban, pakai U gitu. Sedangkan korban katanya pakai O. Korban itu kayak misalnya korban kecelakaan, jadi kayak menderita sesuatu gitu, menderita, menjadi korban, kamu tidak bersalah, lalu kamu menjadi korban, kamu kena sesuatu yang tidak mengenakan, kamu jadi korban. Jadi dibedakan seperti itu, dan memang kalau kita buka di Kamus Indonesia mencoba membedakan seperti itu. Namun saya sangat suka dengan istilah korban. Jadi kurban yang sebenarnya, ya, persembahan kepada Tuhan, itu adalah korban sebenarnya. Jadi sebenarnya sama saudara sama Tuhan, karena konsep ya, kenapa ada domba yang dipersembahkan. Domba ini kan ya kurban, persembahan kepada Tuhan, tapi juga adalah korban. Ya, jadi kurban dan korban itu sebenarnya konsepnya sama sebenarnya. Ya, hanya belakangan orang lalu mempersembahkan kepada Tuhan dan tidak ngerti lagi konsepnya. Makanya mereka bedakan, ada kurban, ada korban. Ya, dan kita bilang bahwa di dalam ini ya, di dalam konsep aslinya korban dan kurban itu sama, yaitu korban. Dan sebagaimana Yesus tadinya tidak bersalah, lalu dia menjadi korban. Korban apa? Korban dari kesalahan kita, korban dari dosa-dosa kita. Dan dia lalu dipersembahkan kepada Tuhan untuk menanggung apa yang kita lakukan. Ya, jadi semua korban melambangkan itu dengan aspek yang berbeda-beda, dan itu sudah kita bahas di dalam kitab Imamat ketika ada 5 korban ya, ada korban bakaran, itu salah satu yang paling sering, korban keselamatan juga, nanti ada korban pendamaian, korban penghapus dosa, dan lain sebagainya lagi. Dan Daud mempersembahkan korban ini. Dan lalu kita lihat di ayat yang ketiga, 1 Tawarik pasal 16 ayat 3, bahwa lalu Daud juga membagikan kepada orang-orang yang hadir, semua yang datang ya, sekeping roti, sekerat daging, dan sepotong kue kismis di sini. Ya, dan tentu mereka mengeluarkan dana ya pada waktu itu, mungkin bukan pakai istilah dana ya, karena banyak sekali harta pada waktu itu dihitung dari jumlah binatang dan sebagainya, tapi banyak binatang yang mungkin harus dipotong untuk memberikan makan ini kepada begitu banyak orang. Tapi ini adalah sukacita, saat sukacita, dan ini adalah hal yang indah. Biasanya makanan bisa menjadi salah satu sarana untuk persekutuan, ya, sarana persekutuan. Ya, oleh karena itu, apalagi di dunia dulu ya, ketika Anda mengajak seseorang makan, itu menandakan persekutuan. Kita masih ingat ketika Abraham mengundang 3 orang tamu untuk makan, bahkan dia memaksa mereka, ya kamu harus makan bersama dengan saya begitu ya. Dan ternyata 3 orang itu ya, satu adalah Allah sendiri, Teofani, 2 adalah malaikat,
Ya, tapi Abraham ingin memiliki persekutuan dengan mereka dan dia mengundang mereka makan. Ya. Jadi banyak persekutuan bisa difasilitasi dengan adanya makanan begitu. Dan kita melihat di sini Daud membagikan makanan kepada umat, menandakan sukacita. Ya, jadi makanan bukanlah hal yang utama memang, tetapi makanan adalah berkat Tuhan, saudara. Ya, jadi ada ayat yang berkata bahwa kerajaan Allah bukanlah mengenai makanan atau minuman, dan benar, benar itu. Ya. Jadi hari ini ada begitu banyak orang yang memberikan suatu penekanan yang begitu besar kepada masalah makanan ya. Ada yang vegetarian, ada yang macam-macam lah, ada yang maunya organik, lain sebagainya. Oke, kalau kamu mau melakukan itu untuk tujuan kesehatan, oke lah. Tapi ada juga yang ngaco seperti gereja Advent, ya, mereka tetap mempertahankan sistem perjanjian lama, di mana mereka tetap ada haram dan halal, padahal itu sudah selesai di dalam perjanjian baru. Ya, dan apa yang dikatakan di dalam 1 Timotius pasalnya yang keempat ini perlu kita baca. Ya, coba kita lihat 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Ya, jadi kita melihat di sini bahwa semuanya ya, adalah berkat Tuhan yang boleh dimakan sebenarnya. Jadi kalau ada sampai hari ini orang mengira, oh ini haram, ini halal, wah ini berarti dia belum sampai kepada taraf iman yang seharusnya, gitu ya. Ya, dan makanan ya adalah berkat Tuhan dan bisa menjadi sarana persekutuan. Oleh karena itu kadang-kadang di gereja kita ada makan bersama. Ya. Salah satu hal yang gereja baptis ya, mereka sering bilang bahwa gereja baptis itu sukanya makan, ya, makan bersama dan lain sebagainya. Ya, itu salah satu hal. Oke, lalu ayat 4 sampai ayat 6 kita baca di sini. Juga diangkatnya dari orang Lewi itu beberapa orang sebagai pelayan di hadapan tabut Tuhan untuk memasyurkan Tuhan Allah Israel dan menyanyikan syukur dan puji-pujian baginya. Kepala ialah Asaf dan sebagai orang kedua ialah Zakaria, lalu Yeiel, Semiramot, Yehiel, Matika, Eliab, Benaya, Obed-Edom, dan Yeiel yang harus memainkan gambus dan kecapi, sedang Asaf harus memainkan ceracap. Dan Benaya serta Yahaziel, imam-imam itu selalu harus meniup nafiri di hadapan tabut perjanjian Allah itu. Baik, dan rupanya Daud melihat betapa indahnya selama proses pemindahan tabut itu, betapa indahnya dan betapa tepatnya pelayanan musik yang dilakukan oleh orang-orang Lewi. Bagaimana mereka bernyanyi dan memainkan alat musik sepanjang pergerakan tabut itu. Dan Daud sepertinya mendapat inspirasi bahwa kenapa itu harus berhenti? Kenapa itu tidak bisa kita lanjutkan? Kenapa itu tidak menjadi sesuatu yang permanen kita lakukan terus-menerus untuk Tuhan? Bernyanyi di hadapan Tuhan. Ya, dan memang musik adalah bahasa jiwa, bisa kita bilang. Musik bisa dengan sangat powerful ya, meluapkan ya, mengungkapkan isi hati kita. Dan oleh karena itu Daud akhirnya memutuskan di sini untuk membuat suatu, ya boleh dibilang paduan suara dan orkestra, saudara Tuhan ya, paduan suara dan orkestra yang permanen yang akan bertugas di hadapan tabut Tuhan ini untuk menyanyi dan lain sebagainya. Jadi itu dia angkat di sini. Lalu ada beberapa nama orang yang disebut, ya Asaf tentu adalah nama yang tidak asing lagi bagi kita. Akhirnya dia diangkat menjadi kepala katanya. Dan Asaf atau keturunannya juga akhirnya menyumbangkan cukup banyak mazmur di dalam kitab mazmur kita. Ya, nama-nama lain yang disebut, salah satu yang menarik adalah Obed-Edom. Ya, Obed-Edom adalah orang yang ketika Uzza mati, disambar oleh Tuhan di pasal yang ke-13, Daud akhirnya membelok ke rumahnya Obed-Edom. Dia tidak berani langsung membawa tabut itu ke Yerusalem. Dia belok dulu ke rumahnya Obed-Edom, dan ternyata
Ya, ternyata Obed-Edom adalah seorang Lewi yang akhirnya ikut di dalam melayani di hadapan tabut itu. Ya, dan dia sudah uh, mengurus tabut itu 3 bulan lamanya. Dan ketika tabut itu dipindah ke Yerusalem, dia ikut di situ untuk mengurusnya di sini ya. Ya, dan ya kita lihat di sini, saya tadi katakan seperti ada orkestra juga ya, ada disebut gambus, kecapi, ceracap, dan nafiri. Jadi lengkap ini. Gambus dan kecapi itu adalah instrumen string atau senar di sini. Ceracap adalah perkusi sepertinya, dan nafiri adalah alat musik tiup di sini. Ya, jadi um, ya kita bisa memakai suara kita memuji Tuhan dengan kata-kata, dan kita bisa memakai alat-alat musik juga di sini. Dan tidak heran bahwa Daud rupanya begitu rindu akan Tuhan ya. Dan Saul, waktu Saul menjadi raja, dia tidak peduli dengan tabut Tuhan. Dia biarkan itu. Tetapi Daud memperlihatkan hati yang benar-benar berkenan kepada Tuhan, di mana dia sangat peduli dengan Tuhan, dengan hal-hal Tuhan. Dia rindu, dan hanya dari hati yang sedemikian rindu inilah bisa muncul musik yang benar-benar memuliakan Tuhan. Oke. Lalu kita baca sekarang ayat 7. Kemudian pada hari itu juga, maka Daud untuk pertama kali menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Ya, dan untuk pertama kalinya katanya di sini, ya Asaf dan saudara-saudaranya. Ya, jadi dia adalah juru musiknya Daud di sini, Asaf. Dan dia untuk pertama kalinya katanya Daud menyuruh mereka menyanyikan. Lalu dari ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-36 di sini adalah nyanyiannya. Dan ternyata nyanyian ini, saudara yang kasih Tuhan, muncul lagi di dalam kitab Mazmur, di beberapa Mazmur. Ya, nanti kita akan lihat dari ayat 8 sampai dengan ayat 22 itu terkandung juga di dalam Mazmur pasal 105 ayat 1 sampai 15 di situ. Ya, itu boleh dibilang sama, identik. Ya. Kemudian di dalam, balik lagi ke Tawarik pasal 16, tadi kan ayat 8 sampai 22. Sekarang ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-33 itu ada di dalam Mazmur pasal 96. Ya, Mazmur 96 dari ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-13. Oke. Jadi kemudian dari ayat ya 1 Tawarik 16 ayat 34 sampai 36 ya, itu ada di Mazmur 106, tapi tidak berurutan, ada di ayat satunya dan di 2 ayat terakhirnya. Ya, jadi rupanya lagu yang Daud suruh Asaf nyanyikan di sini sepertinya ini digubah oleh Daud sendiri, kemudian dia suruh Asaf yang mainkan. Nah, ini banyak terjadi di kitab Mazmur, di mana seringkali ada kata-kata untuk pemimpin biduan. Ya, ada kalau membaca Mazmur Anda akan temukan kalimat itu ya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Itu maksudnya Daud mengubah kata-katanya atau mungkin juga melodinya ya. Kemudian dia kirim kepada pemimpin biduan untuk mempelajarinya ya, untuk kemudian menyanyikannya di hadapan Tuhan dan di hadapan umat begitu. Ya, dan itu dilakukan. Nah, pertanyaannya kenapa yang di 1 Tawarik 16 ini, lagu ini lalu muncul lagi di kitab Mazmur? Apakah itu tidak terjadi duplikasi, ya, terjadi redundancy, ya, kayak mubazir gitu ya, diulang-ulang? Tidak juga. Ya, satu, dari segi isinya, firman Tuhan tentu pengulangan adalah hal yang baik. Ya, kita banyak diajar oleh hal yang berulang, ada suatu penekanan di situ. Dan konteksnya juga sedikit berbeda. Ya, tiap-tiap Mazmur yang disebut tadi, ada hal-hal lain lagi di dalam Mazmur itu. Ya, dan dari sisi musiknya, kemungkinan besar adalah mereka disandingkan kepada melodi yang berbeda. Ya, jadi aransemennya beda lah istilahnya. Ya, di dalam 1 Tawarik pasal 16, sepertinya ini adalah suatu aransemen tersendiri. Ya, kemudian bagian-bagian dari 1 Tawarik 16 ini kemudian dipakai lagi di Mazmur-Mazmur yang lain dengan aransemen yang berbeda lagi. Dan disandingkan dengan kata-kata yang berbeda pula. Ya, tapi semuanya indah di situ. Dan semuanya ditujukan untuk memuji Tuhan. Nah, coba kita balik lagi ke Tawarik pasal 16, kita mau melihat lagu yang boleh dibilang memulai karirnya Asaf di sini, karena Daud pertama kali suruh dia untuk menyanyikannya, ya. Dan
Daud kita tahu adalah seorang musisi juga, dan dia adalah seorang pemazmur, jadi dia mengubah kata-katanya. Kita tidak tahu sampai sejauh mana dia mengubah melodinya juga. Mungkin Daud juga bisa mengubah melodinya, atau kadang-kadang mungkin dia kerjasama dengan Asaf ya. Nah, kemudian mereka bisa kasih harmoninya juga. Dan kita akan lihat di sini ada ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-36, dan kita bisa membahas Mazmur ini melalui beberapa cara. Ini lumayan panjang ya. Yang pertama adalah ternyata Mazmur ini bisa kita bagi menjadi dua hal, yaitu yang pertama adalah ajakan atau perintah begitu. Yang kedua adalah penjelasan di sini. Jadi nanti ada ayat-ayat di mana dia mengajak atau memerintahkan. Ya, kemudian ada ayat-ayat di mana dia menjelaskan Tuhan itu seperti apa. Ya. Jadi ada ajakan kepada Tuhan, kemudian ada penjelasan tentang Tuhan. Oke, nah coba kita lihat sekarang. Ajakan kepada Tuhan itu dari maksudnya mengajak manusia untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan di sini ya. Itu ada dari ayat 8 contohnya sampai dengan ayat yang ke-13 terlebih dahulu. Ya, ayat 8 sampai dengan ayat 13. Kita baca di sini. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel hambanya, hai anak-anak Yakub orang-orang pilihannya. Oke. Jadi pertama kita lihat di sini, ini adalah sangat khas ya, puisi Ibrani di sini. Jadi Mazmur dan lagu-lagu dan banyak sekali dari kitab nabi-nabi semuanya ditulis dalam gaya puisi Ibrani. Ya. Dan puisi Ibrani ciri khasnya adalah paralelisme sinonim, saudara kasih Tuhan. Jadi kalau di banyak puisi bangsa-bangsa lain, termasuk bahasa Indonesia, di mana ada puisi, ada pantun dan lain sebagainya, yang dicari adalah kesamaan bunyi sehingga itu menjadi menarik bagi kita. Ya, sehingga contoh ya, pantun Indonesia ada banyak yang mencari ini kan persamaan bunyi. Misalnya 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat tidak sempat harus dibalas. Nah, ini contoh pantun yang terkenal di situ ya. Nah, dia mencari persamaan arti yang kita sebut sebagai rima di sini. Jadi 4 kali 4. Jadi ada at ya, sempat tidak sempat ya. Sama dengan 16 harus dibalas. Jadi 16 balas dan sebagainya. Ada persamaan rima yang kita belajar dulu di bahasa Indonesia mungkin bahwa ada macam-macam, ada A, B, B, AB, AB ya, segala macam jenis. Tiap bangsa punya ciri khasnya sendiri. Dulu waktu saya di Amerika di gereja yang saya ikutin di situ, mereka sangat suka dengan limerick katanya ya, itu suatu semacam puisi dari Irlandia yang dia khasnya itu dia 5 baris gitu ya. 5 baris. Jadi kalau saya tidak salah ingat dia polanya A A B B A begitu ya. Ya, kalau saya tidak salah ingat. Dan pokoknya ya tiap suku bangsa ada ciri khasnya sendiri. Tapi ciri khas dari puisi Ibrani adalah bahwa dia bukan mencari persamaan bunyi. Ya, bukan rima bunyi, tapi rima arti, saudara sekalian, rima arti. Dan ini sangat bagus sekali bagi kita karena kalau puisi Ibrani fokusnya di rima bunyi, maka akan sulit sekali untuk diterjemahkan. Sama seperti bahasa Indonesia. Coba misalnya saya tadi pantun Indonesia ya. 4 kali 4 sama dengan 16, sempat tidak sempat harus dibalas. Coba kamu terjemahkan ke bahasa lain, pasti sudah nggak nyambung itu. Ya. Nggak nyambung. Masa kalau misalnya kita terjemahkan ke bahasa Inggris, 4 times 4 is 16, whether you have time or not, you have to reply. Nggak nyambung, saudara sebentar. Nggak nyambung karena memang poin lucunya, poin indahnya dari pantun itu kan di rimanya itu tadi gitu ya. Jadi kalau misalnya puisi Ibrani itu rima bunyi, maka akan sulit diterjemahkan. Tapi puji syukur kepada Tuhan, ya puisi Ibrani itu bukan rima bunyi, tapi rima arti. Ya, sehingga dia akan misalnya ada 2 baris. Yang menarik di situ, yang menjadi poin dari puisi Ibrani adalah dia akan menyatakan hal yang sama, tapi dari mungkin 2 aspek yang berbeda. Ya. Atau dia menggunakan
beberapa sinonim untuk menjelaskan hal yang sama begitu. Nah, kita akan lihat itu beberapa contohnya di ayat 8 ya. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Oke. Jadi bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya di sini. Ini adalah rima arti. Nah, rima arti bukan berarti harus persis sama juga gitu ya. Melainkan ya ada suatu core konsep ya, suatu konsep inti yang sama, tetapi bisa juga ada progresi di sini, ya, di mana kita bersyukur kepada Tuhan. Dan kalau kita bersyukur kepada Tuhan itu sama dengan memanggil namanya, ya karena ya namanya kita bersyukur pada Tuhan kan kita pasti sebut nama Tuhan, kita memanggil namanya, ya. Dan itu kita disuruh memperkenalkan perbuatannya di antara bangsa-bangsa, begitu ya. Jadi ketika kita bersyukur kepada Tuhan, maka kita menyiarkan apa yang Tuhan lakukan. Nah, dan kita akan melihat bahwa Mazmur ini adalah Mazmur pujian kepada Tuhan yang sangat cocok sekali karena Daud baru saja membawa tabut Tuhan. Ya, tabut Tuhan ini bagi orang Israel adalah hal yang sangat khas tentang Tuhan. Ya. Ingat bahwa Tuhan pernah berkata, dia tidak boleh dibuatkan patung. Tidak ada, Tuhan tidak menyerupai apapun di muka bumi ini. Jadi orang Israel tidak boleh menyembah patung. Dan ini beda dengan bangsa-bangsa lain. Orang Filistin ada Dagon, ada Baal, ada orang Kanaan ya, ada Molok, ada Ashitoret, ada macam-macam, semuanya punya patung ya, apalagi dari Mesir yang penuh dengan patung-patung seperti Apis ya, dewa sapi yang menjadi momok bagi Israel dan sebagainya. Tapi Israel khas, Israel tidak punya patung, dan tabut Tuhan bukan patung, tabut juga tidak menyerupai apa-apa, tabut ini hanya lambang kehadirat Tuhan. Dan oleh karena itu Mazmur ini mengajak orang Israel untuk memuliakan Tuhan ya, untuk bersyukur kepadanya, untuk memperkenalkan perbuatan Tuhan di antara bangsa-bangsa di sini ya. Ayat 8, bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya. Nah, perhatikan di sini, ini makin kelihatan lagi ya, rima arti tadi, bernyanyi bagi Tuhan dengan bermasmur bagi Tuhan. Konsep intinya sama di situ. Ya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Ya, dan ini di dalam satu ayat ini sendiri sudah ada rima arti. Dan antara ayat 8 dengan ayat 9 juga ada rima arti gitu. Ayat 8 dengan ayat 9 ini hampir sama boleh dibilang. Di mana bersyukur kepada Tuhan, panggillah namanya, itu paralel dengan bernyanyilah baginya, bermasmur baginya. Ya. Sedangkan bernyanyi baginya dan bermasmur baginya juga rima arti di sini. Jadi ada beberapa level rima arti di sini ya. Baik di dalam satu ayat sendiri ada rima arti, dari ayat satu ke ayat yang lain juga ada rima artinya. Kemudian percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, itu juga paralel dengan perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Ya, dan intinya kitab Mazmur ya, dan termasuk di sini Tawarik 16 sering sekali mengajak umat Tuhan untuk memberitakan tentang perbuatan Tuhan ya. Dan bagi kita di zaman perjanjian baru, saudara kasih Tuhan, apa perbuatan Tuhan yang perlu kita siar-siarkan ya? Oh ya, kalau orang Israel, mereka bisa bicara mengenai mereka dikeluarkan dari Mesir. Mereka bisa bicara mengenai berbagai kemenangan yang Tuhan berikan kepada mereka. Ya, dan kita juga, kita harus bicara tentang keselamatan kita. Tentang apa yang Yesus lakukan bagi kita. Tentang pengorbanannya di kayu salib. Bagaimana dia menyelamatkan kita masing-masing dari dosa kita, dan lain sebagainya. Ya. Oke, ayat yang ke-10. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan, katanya di sini. Jadi, ingat kita masih dalam ajakan ya. Ada ajakan untuk bersyukur, bernyanyi, bermasmur, bermegah di dalam namanya. Ya, jadi, kita benar-benar mengucap syukur bahwa kita kenal Tuhan. Begitu. Ini cocok dengan apa yang dikatakan di Yeremia, bahwa janganlah orang kaya bermegah akan kekayaannya, janganlah orang kuat bermegah akan kekuatannya, janganlah orang yang pintar bermegah akan kepintarannya. Tapi kalau kita mau bermegah, baiklah kita bermegah bahwa kita mengenal Tuhan. Ya. Kita bermegah bahwa nama Tuhan ada pada kita. Kita adalah umat Tuhan. Ya, dan kita bersuka hati ya, orang-orang yang mencari Tuhan di sini. Nah, berlanjut dari ayat 10 bahwa bersuka hati orang yang mencari Tuhan, maka nyambung langsung ke ayat 11. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Ini himbauan kembali masih dalam ajakan bagi kita. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu
Ya, ini juga paralel ya. Cari Tuhan, cari wajahnya, cari kekuatannya. Ya. Ini mengingatkan kita akan Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya, dan uh, apa maksudnya cari Tuhan, saudara? Cari Tuhan maksudnya kita menomorsatukan Tuhan dalam hidup ini. Kita ingin dekat dengan Tuhan, kita ingin melakukan kehendak Tuhan. Yang pertama kita tanya adalah apa yang Tuhan inginkan, ya, apa yang Tuhan kehendaki, ya. Ya, dan ingat bahwa Tuhan sering memakai ilustrasi suami dan istri antara hubungan dia dengan manusia. Ya. Dan seorang istri yang baik, yang punya hubungan baik dengan suaminya, ya, apa-apa dia akan berpikir bagaimana suami saya, ya, apa yang akan menjadi pikiran, apa pendapat suami saya. Ya, misalnya ada orang datang lalu mengajukan sesuatu kepada seorang istri, gitu kan. Misalnya, bagaimana kalau besok ini yuk, misalnya ini kita ngapain, begitu kan? Ya mungkin istri itu akan berpikir, oke, bagaimana kira-kira menurut suami saya dan lain sebagainya, ya. Dan kita juga harus berpikir mengenai Tuhan di sini. Bagaimana menurut Tuhan? Jadi kita mencari Tuhan, mencari kekuatannya, mencari wajahnya, ya. Masih dalam himbauan di sini, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Ya, dan ini paralel dengan mukjizat-mukjizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Bahkan saking paralelnya, kadang-kadang ada kata-kata yang tidak usah diulang, ya, karena sebenarnya kata ingatlah ini secara implisit dipahami. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Kemudian implisit, ingatlah, ya, mukjizat-mukjizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya, ya. Jadi perbuatan ajaib Tuhan itu paralel dengan mukjizat dan penghukuman. Ya, jadi ya mukjizat itu hal positif tentunya, penghukuman hal negatif. Dan ini tergantung kepada siapa, gitu. Kepada siapa? Misalnya ketika Tuhan menghancurkan kota Yeriko, ya itu adalah mukjizat bagi Israel, tapi penghukuman bagi orang Yeriko. Ketika Tuhan menghentikan matahari dan bulan di atas langit, di tengah-tengah langit, itu adalah mukjizat bagi orang Israel supaya mereka bisa punya waktu untuk mengalahkan musuh mereka. Ya, tetapi itu adalah penghukuman bagi musuh-musuh mereka. Ya, jadi mukjizat dan penghukumannya tanya di sini. Ya, harus diingat, diberitakan di sini, ya. Dan siapa yang dimaksud? Hai anak cucu Israel, hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Tanya di sini. Ya, jadi Israel dengan Yakub tentu sama di sini, paralel. Ya, dan hambanya dengan orang-orang pilihannya di sini juga adalah paralel. Dan ini mengacu kepada umat Tuhan. Ya, umat Tuhan bisa disebut sebagai hamba Tuhan, itu benar. Kita bisa disebut sebagai orang pilihan Tuhan. Ya. Kita bisa disebut sebagai anak Tuhan, ada banyak lagi semuanya. Kita disebut sebagai orang-orang kudus Tuhan. Ya, ada banyak istilah untuk mengacu pada umat Tuhan. Ya, ya, dan ini semua adalah hal yang indah. Oke, nah setelah kita melihat ada ayat 8 sampai ayat 13 mengenai ajakan atau himbauan, lalu kita masuk pada penjelasan. Kenapa kita perlu melakukan semua itu? Ya, kenapa kita perlu menyanyikan, memegahkan Tuhan, bermazmur, kita mengingat Tuhan, kita cari Tuhan. Kenapa? Nah, kita lihat ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-22. Ini penjelasan. Dialah Tuhan Allah kita di seluruh bumi, berlaku penghukumannya. Ya, kenapa? Karena dia layak untuk itu. Dia adalah Tuhan. Tuhan di sini huruf besar semua, Yehovah, ya. Dan Yehovah tidak sama dengan ilah-ilah lain, Allah-Allah lain yang adalah palsu. Yehovah adalah Allah yang sejati, yang berkuasa atas seluruh bumi, katanya. Seluruh bumi. Ya, kita masih ingat bahwa di zaman dulu para Allah-Allah ya yang palsu itu mereka sering adalah Allah lokal. Ada Allah gunung, Allah laut, ya, dan kadang-kadang ya mereka kalau keluar dari daerah mereka dianggap lemah jadinya, gitu ya. Karena ya mereka kayak jago kandang lah istilahnya, Allah-Allah lain itu dianggap oleh bangsa-bangsa. Tidak demikian dengan Allah yang sesungguhnya, ya. Dia adalah pencipta langit dan bumi. Di seluruh bumi berlaku penghukumannya, katanya di sini. Dan ini menunjukkan sikap orang Kristen terhadap penghakiman Tuhan. Orang Kristen tidak perlu takut dengan penghakiman Tuhan. Dan kita mengucap syukur untuk penghakiman Tuhan. Kadang-kadang kata penghakiman itu negatif ya dalam benak manusia. Aduh, penghakiman, jangan deh. Penghukuman, jangan deh. Tapi bagi orang percaya, penghakiman kalau dari Tuhan itu sangat-sangat positif. Ya, kenapa? Satu, kita sendiri sudah dibenarkan oleh Tuhan.
Ya, kalau kita sudah percaya kepada Yesus Kristus, kita tidak takut lagi akan penghakiman tentunya. Karena kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Ya. Dan dua, kita tahu penghakiman Tuhan itu adil. Ya, Tuhan itu adil dan Tuhan maha baik, tapi maha adil. Ya. Jadi dalam penghakiman Tuhan itu kita tidak perlu takut ada salah, ada suatu apa ya, ketidakadilan, ada suatu ya, kalaupun ada orang yang dihukum Tuhan, dihakimi Tuhan, ya itu kita bisa yakin dan menyerahkan kepada Tuhan itu adil gitu. Ya kalau memang ada orang yang dihukum itu adil. Ya Tuhan sudah jauh lebih sabar, jauh lebih baik dari semua manusia. Gitu. Kita tidak bisa lebih sabar dari Tuhan. Kita tidak bisa lebih baik dari Tuhan. Kadang-kadang ada orang merasa dia lebih baik dari Tuhan. Ya. Nah saya harus mengakui bahwa saya tidak tahu segala sesuatu. Ya. Dan saya sulit untuk menjelaskan mungkin tentang neraka, tentang apa segala macam semua yang lain. Tapi satu hal saya percaya bahwa Tuhan saya itu lebih baik dari saya. Dan Tuhan lebih adil dari saya, dan Tuhan lebih sabar dari saya. Jadi saya tidak ada dalam posisi untuk menghakimi Tuhan ya. Tuhan yang adalah hakim, saya bukan hakim ya. Dan saya menyerahkan kepada keadilan dan kebaikan Tuhan ya. Dan kalau Tuhan berkata bahwa hukuman neraka adalah adil dan benar bagi orang-orang yang terhilang, ya saya percaya kepada Tuhan ya. Mungkin saya tidak bisa memahaminya 100%, saya tidak bisa menjelaskannya 100%, tapi saya percaya kepada Tuhan ya. Tuhan adil, lebih adil dari saya. Tuhan baik, lebih baik dari saya. Ya. Dan ya di seluruh bumi berlaku penghakimannya, penghukumannya. Ya. Dan kita sebagai orang percaya, kita mengucap syukur untuk penghakiman Tuhan. Oke? Dan puji syukur bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Nah, makanya di ayat 15 dikatakan, ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak, diadakannya bagi Yakub menjadi ketetapan, bagi Israel menjadi perjanjian kekal. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Oke. Nah, ini tentu konteks Israel di sini ya, konteks Israel di mana bagi orang Israel pada waktu itu mereka ingat terus akan janji Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub di sini, bapak-bapak patriark mereka yang disebutkan ya secara paralel sinonim tadi, Abraham, Ishak, Yakub ya, tiga-tiganya progresi memang, tapi semuanya adalah patriark di sini. Dan Yakub dan Israel sama di ayat yang ke-17 ya. Terutama janjinya apa? Sebenarnya kepada Abraham Tuhan kasih 3 janji minimal ya. Satu adalah janji keturunan. Bahwa Abraham akan mempunyai keturunan ya, yang akan menjadi bangsa yang besar. Itu satu janji ya. 2 adalah janji tanah. Tuhan akan memberikan tanah kepada mereka, yaitu tanah Kanaan di sini. Yang ketiga adalah janji bahwa mereka akan menjadi berkat bagi semua bangsa di bumi. Yang berarti mereka akan menurunkan Mesias ya. Dan yang menjadi fokus di sini adalah janji tanah, tapi sebenarnya satu paket. Ya, ketika mereka mengingat akan janji tanah, maka semua janji yang lain akan Tuhan laksanakan juga, begitu. Ya, Tuhan laksanakan juga. Dan janji ini adalah perjanjian kekal, makanya ayat 15 ya, ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Dan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, saudara-saudara. 1000 angkatan ya. Dan kita belum 1000 angkatan. Dari Adam sampai kita belum ada 1000 angkatan. Dan ya ini ada banyak ya di sini. Satu ya, menyatakan langgengnya, kekalnya firman Tuhan, bahwa firman Tuhan tidak mungkin berubah, ya perjanjian Tuhan tidak mungkin berubah. Tuhan pasti memelihara firman-Nya. Ini adalah bagian dari bibliologi, di mana kita belajar tentang preservasi Alkitab, tentang bagaimana Alkitab dijaga oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tulis firman-Nya, tapi bukan hanya untuk satu generasi. Tuhan tulis firman-Nya untuk banyak generasi, untuk seterusnya, untuk 1000 angkatan katanya di sini. Sehingga Tuhan pasti memelihara firman-Nya. Gitu. Ya, dan ini juga bicara mengenai eskatologi, saudara. Bahwa kita percaya bahwa Israel pasti akhirnya akan memiliki tanah Kanaan untuk selama-lamanya, begitu ya. Dan hari ini ya, abad ke-21 kita tahu ya, negara Israel secara ajaib bisa muncul lagi di abad 20. Mereka eksis lagi ya. Dan saat ini mereka dalam pressure ya, dan ini sudah dinubuatkan tentunya. Kita tidak heran bahwa menjelang kedatangan Yesus yang kedua nanti Israel akan dikepung oleh bangsa-bangsa, akan diserang oleh bangsa-bangsa. Dan ini pasti akan terjadi ya. Namun Tuhan akan datang kembali sebagai raja, akan memerintah atas Israel dalam kerajaan 1000 tahun. Dan pada saat itulah maka janji bahwa seluruh Kanaan akan menjadi milik pusaka mereka untuk selama-lamanya akan digenapi ya.
Jadi kita menantikan saat-saat itu. Oke, masih lanjut lagi penjelasan ayat 19. Ketika jumlah mereka tidak seberapa, sedikit saja, dan mereka orang-orang asing di sana, dan mengembara dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain, dan dari kerajaan yang satu ke suku bangsa yang lain. Ia tidak membiarkan siapapun memeras mereka. Dihukumnya raja-raja oleh karena mereka. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Ya, dan ini tentu mengingat dan menceritakan perlindungan Tuhan bagi Israel. Dan ini mirip dengan apa yang dikatakan di dalam Yeremia. Coba kita buka sedikit ya. Yeremia pasal 2, kita lihat di sini. Ya, Yeremia pasal 2, saya bacakan ayat 1 dan beberapa ayat. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin, bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah, malah petaka menimpa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ya, jadi bicara mengenai perlindungan Tuhan bagi umatnya. Ya, dan ketika Tuhan menyertai umatnya, maka Tuhan memarahi bangsa-bangsa yang mau menyakiti umatnya. Ya, walaupun Israel waktu itu mengembara katanya dari satu bangsa ke bangsa lain, ini bicara mengenai eksodus mereka, keluarnya mereka dari Mesir. Mereka mereka ada diserang oleh Amalek. Ya, Tuhan marahi orang Amalek, bahkan Tuhan menaruh Amalek sebagai bangsa yang harus dihancurkan, suku yang harus dihancurkan. Ya. Mereka ada berperang dengan Moab, dengan Sihon, dengan Og, ya. Bileam yang mencoba mengutuk mereka, Tuhan kutuki juga. Ya. Dan semua yang mau menyerang Israel, Tuhan hancurkan, saudara kasih Tuhan. Ya. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Ini perlindungan Tuhan. Ya. Nah, tentu ayat yang ke-22 di sini juga sering disalahgunakan, ya, disalahgunakan oleh oknum-oknum, boleh kita bilang, hamba Tuhan hari ini ada banyak ya yang pakai alasan ini. Ya, wah, misalnya ada pendeta atau gembala atau apa ya, dia berbuat salah, dia ngaco, ya, tapi dia pakai alasan nih, jangan mengusik orang yang kuurapi. Wah, katanya. Luar biasa sekali, saudara kasih Tuhan. Tidak ya, ayat ini tidak boleh disalahgunakan sehingga kita tidak menegur kesalahan. Ya. Umat Tuhan pun ketika mereka bersalah, mereka perlu ditegur. Ya, dan menegur umat Tuhan beda dengan mau menghancurkan umat Tuhan, gitu ya. Beda ya. Ketika kita menegur seseorang dengan kebenaran, itu dilakukan dengan kasih supaya dia bertobat sebenarnya. Ini beda dengan bangsa-bangsa mencoba menghancurkan Israel ya. Jadi ketika ada seorang yang bersalah, ya kita perlu kasih tahu. Ya, kita perlu tegur kadang-kadang ya. Nah, kalau kesalahan itu publik, ya kita bisa jadi harus tegur secara publik juga ya. Misalnya ada seorang ya, misalnya terkenal, katakanlah hamba Tuhan terkenal, tapi dia doktrinnya salah, ya kita harus kasih tahu doktrinnya benar. Ya, atau dia berbuat kesalahan moral atau lain sebagainya, ya harus kita tegur juga, saudara. Oke. Jadi, tetapi ya tentu kita harus hati-hati, ya terus hati-hati, jangan sampai kita punya motivasi yang salah, atau kita memfitnah orang dan lain sebagainya. Maka ingat bahwa Tuhan memang menjaga umat miliknya, dan Tuhan menjaga orang-orang yang mengasihi dia. Sini. Kita lanjut lagi, ayat 23-24 ada himbauan lagi. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya ajaib di antara segala suku bangsa. Ya, ayat 23 dan 24 di sini sekilas mirip ya, bicara mengenai bernyanyi, mengabarkan. Perbedaannya adalah yang di awal tadi ayat 8 sampai dengan ayat 13 yang dihimbau adalah hai anak cucu Israel tadi ayat 13 ya, hai anak cucu Israel, hai anak-anak Yakub ya. Sedangkan yang dihimbau di ayat 23 dan 24 di sini adalah segenap bumi. Ya, jadi dimulai dengan umat Tuhan ya, sampai kepada seluruh bumi di sini. Jadi seluruh bumi dihimbau untuk bernyanyi, untuk mengabarkan keselamatan yang dari Tuhan ya. Dan ini sangat cocok bagi kita. Sangat cocok bagi kita bahwa kita yang tadinya bukan Israel, ya, tapi kita sudah didekatkan, kita masuk menjadi umat Tuhan juga.
ketika kita percaya kepada Yesus. Sebagaimana dikatakan di Efesus, bahwa kita yang dahulu jauh sudah didekatkan oleh Dia. Ya, dan kita kita di sini ya kita harus mengabarkan keselamatan yang dari Tuhan ya. Kita menceritakan kemuliaan Dia. Wow, betapa hebat Tuhan kita. Dia mengasihi kita, Dia mati bagi kita. Dia menebus kita, Dia menyediakan keselamatan yang kekal dan lain sebagainya. Itulah perbuatan-perbuatan ajaibnya katanya sini ya. Nah, ayat 25 sampai dengan ayat 27 adalah penjelasan lagi. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Ya. Semua Allah yang lain adalah palsu, saudara-saudara. Ya. Dan itu dijelaskan di ayat 26. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Ya, karena Tuhan Maha Kuasa. Dia berfirman, maka terjadi semuanya. Dan saudara, kalau Anda tidak punya hubungan dengan Tuhan ini, betapa kasihan saudara. Tapi kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, ya, bahwa segala langkah kita dia jaga, saudara. Dan kita bisa bicara dengan Dia dan kita meminta kepada Dia dan Dia memberikan kepada kita. Betapa saudara, luar biasa sekali. Saya hanya bisa berharap semua pendengar Mutiara Kebenaran punya hubungan dengan Allah yang menjadikan langit dan bumi ini. Yang di ayat 27 dikatakan, keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya, ya. Luar biasa di sini. Oke, kita lanjut lagi. Ayat 28 ya, dan seterusnya di sini adalah bicara mengenai himbauan lagi ya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Oke. Ayat 29 ini sangat indah, saudara-saudara. Sangat indah sekali. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Tanya sini, ya. Jadi kita mengagungkan Dia, kita hormat kepadanya, ya. Sama seperti kalau misalnya kita ketemu presiden, kita kan hormat dong. Ya, nggak mungkin kita ketemu presiden lalu kita tidak hormat, kita sembarangan dengan Dia. Apalagi dengan Tuhan. Ya, kita harus tahu Tuhan itu pribadi yang kudus. Ya, jadi di satu sisi Tuhan dekat dengan kita. Dia Bapa. Ya, kita bisa mendekati Dia sebagai seorang anak. Tapi Bapa yang begitu besar, begitu agung ya, dia kayak raja ya, kaisar besar ya. Kaisar di atas segala kaisar, raja di atas segala raja. Namun kita anaknya. Namun kita bisa dekat kepada Dia, namun kita tetap hormat penuh kepada Dia ya. Jadi hanya karena kita anaknya, jangan kita mengurangi hormat kepada Dia. Ya. Berilah kemuliaan namanya katanya sini. Bawalah persembahan masuk menghadap Dia. Oh ya, saudara, Dia layak untuk kita persembahkan. Persembahkan apa? Macam-macam. Ada orang mempersembahkan harta. Ya, oke, puji syukur. Persembahkan harta kepada Tuhan. Toh harta yang kita miliki adalah milik Tuhan, adalah berkat Tuhan. Jadi wajar kita bawa persembahan kita. Kita balikan persepuluhan kepada Tuhan. Ya. Apalah 10% itu, bahkan lebih dari itu. Bahkan semuanya adalah milik Tuhan. Apalagi hanya 10%, saudara. Ya, kita mempersembahkan apa lagi? Kita mempersembahkan waktu kita, keahlian kita. Intinya adalah kita mempersembahkan diri kita. Di dalam Roma pasal 12 ayat 1 ya, persembahkanlah dirimu, tubuhmu di situ ya, sebagai persembahan yang hidup ya. Nah, kita bawa diri kita, persembahan. Ini Tuhan, ini aku ya, ini aku. Ya, aku adalah milikmu ya. Sujudlah menyembah Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus ya. Dan tidak ada yang Dia lebih senang daripada orang yang menjaga kekudusannya. Karena apa? Karena itu berarti dia mau menyenangkan hati Tuhan ya. Kita bukan disuruh untuk ya berhias emas, perak dan lain sebagainya. Itu tidak begitu penting bagi Tuhan. Ya, itu nol besar ya. Tapi dengan berhiaskan kekudusan ya. Kita bukan disuruh pakai make up ya, pakai rambut kita harus diapain segala macam, tapi berhiaskan kekudusan sekali lagi. Oleh karena itu, kalau orang yang penuh dengan kejahatan lalu datang mendekat sama Tuhan, itu yang Tuhan katakan di Yesaya pasal 1, saudara. Anda baca Yesaya pasal 1, Tuhan bilang, ngapain kamu datang kepadaku? Sedangkan tanganmu berlumurkan kejahatan. Aku muak, aku tidak pernah minta ini, Tuhan bilang. Ya. Wow, ya. Jadi dengan berhiaskan kekudusan, maka Tuhan akan senang di sini. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Sungguh tegak dunia, tidak bergoyang, katanya di sini ya. Ya, di sini bicara mengenai kekuasaan Tuhan, ya, dan Dia bisa menggoyangkan bumi. Ya, biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Ya,
Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Oke, jadi dimulai dengan tadi umat Tuhan, Israel, Yakub, lalu semua bangsa, lalu sampai kepada semua ciptaan sekarang di sini ya. Bumi, langit, laut katanya di sini, padang, pohon-pohon, ya, semuanya dihimbau untuk memuji Tuhan. Oke, sekali lagi ayat 33. Ya, kenapa? Salah satunya adalah karena ia datang menghakimi bumi. Sekali lagi, penghakiman Tuhan dilihat secara positif di sini. Ya. Sesuatu yang perlu kita ucapkan syukur. Ayat 34, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini sama dengan pembukaan di Mazmur 106 tadi. Ya, bahwa dia baik, ya, Tuhan itu baik. Ya. Ada di bahasa Inggris ada suatu tren di mana orang bilang God is good. Ya. God is good, ya, all the time katanya, ya. God is good all the time, ya. Jadi menjadi suatu tren bahwa biasanya kalau ada bilang God is good, ya, lalu ada yang jawab all the time, ya. Jadi setiap waktu bersyukurlah kepada Tuhan bahwa sebab ia baik, ya, dan untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami, ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Ya. Jadi ada permintaan untuk keselamatan dari Tuhan, untuk pertolongan dari Tuhan, supaya kita bisa bersyukur dan memuji Tuhan. Ya. Dan ayat 36, terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin, pujilah Tuhan. Ya, sungguh satu lagu yang indah di sini. Oke, kita lanjut lagi ayat yang ke-37. Lalu Daud meninggalkan di sana di hadapan tabut perjanjian Tuhan itu, Asaf dan saudara-saudara sepuaknya, untuk tetap melayani di hadapan tabut itu seperti yang patut dilakukan setiap hari. Juga Obed-Edom dan saudara-saudara sepuaknya yang 68 orang itu. Obed-Edom bin Yedutun dan Hosa adalah penunggu-penunggu pintu gerbang. Tetapi Zadok imam itu dan saudara-saudara sepuaknya, para imam, ditinggalkannya di hadapan kemah suci Tuhan di bukit pengorbanan yang di Gibeon, supaya pagi dan petang tetap dipersembahkan korban bakaran kepada Tuhan di atas mezbah korban bakaran, dan supaya dikerjakan segala yang tertulis dalam Taurat Tuhan yang diperintahkannya kepada orang Israel. Dan bersama-sama mereka ikut Heman dan Yedutun dan selebihnya dari orang-orang yang terpilih yang ditunjuk dengan disebut namanya untuk menyanyikan syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada Heman dan Yedutun itu ada nafiri dan ceracap untuk para pemain, juga alat musik pengiring nyanyian untuk Allah, dan anak-anak Yedutun harus menjaga pintu gerbang. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya, dan Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya. Oke, ini adalah kesimpulan dari semuanya. Kita melihat setelah tabut itu ditaruh di Yerusalem di situ, di sebuah kemah, ya, dan Daud menempatkan di situ Asaf dengan saudara-saudaranya, termasuk Obed-Edom dengan 68 orang untuk terus menyanyi di depan tabut itu. Ya, tentu ada waktu-waktu khusus ya pastinya, di mana mereka bernyanyi. Ya. Obed-Edom tadi sudah kita singgung adalah orang yang sempat mengurus tabut itu 3 bulan lamanya, dan mereka ditaruh di situ. Tetapi kita membaca, rupanya pada waktu itu kemah suci belum dipindahkan ke Yerusalem. Ya, kemah suci rupanya masih di Gibeon, bukit pengorbanan Gibeon yang tidak jauh dari Yerusalem. Dan rupanya Daud belum memindahkan semuanya ke Yerusalem. Mungkin belum ada tempat yang cocok untuk itu. Ya. Dan bisa juga, ya. Dan akhirnya, ya, Daud memutuskan untuk membangun suatu bait bagi Tuhan, rumah untuk Tuhan di sini ya. Jadi belum dipindahkannya kemah suci akhirnya menjadi impetus atau menjadi pemicu bahwa Daud mulai berpikir ya jangan cuman kemah saja, melainkan mari kita dirikan rumah untuk Tuhan ya. Nah itu akan menjadi salah satu hal yang menjadi cita-cita Daud, dambaan hati Daud. Tapi untuk sementara waktu pusat penyembahan Israel jadi ada 2 ya, satu kemah suci di Gibeon situ. Dan di situ ada mezbah, oleh karena itu di situ tetap ada korban. Oleh karena itu para imam tetap di sana, karena yang mempersembahkan korban hanya boleh imam. Ya.
Dan di sana rupanya Daud juga menaruh penyanyi, yaitu Heman dan Yedutun. Yedutun adalah nama lain dari Etan, kita sudah pernah bahas itu. Ya. Jadi ada 3 ini musisi utama Daud, ya tentu di bawah mereka ada banyak, yaitu Asaf, Heman, Yedutun. Dan rupanya Daud pisah mereka, Asaf di hadapan tabut, Heman dan Yedutun atau Etan, Heman dan Etan ditaruh di kemah suci bersama dengan para imam di sana, supaya penyembahan di sana juga disertai dengan musik, saudara kasih Tuhan. Ya, dan tentu situasi ini tidak bisa bertahan lama. Tidak mungkin Israel bisa ada 2 tempat begini ya, tidak lama-lama. Oleh karena itu, ini akan menjadi pemicu bahwa akan dipersatukan lagi di dalam bait suci. Dan berbicara mengenai bait suci itulah kita akan masuk ke pasal 17 nanti. Jadi pas ya, di mana kita diingatkan bahwa arrangement atau situasi yang dimana ada tabut di tempat yang berbeda dari kemah suci ini tentu bukan desain awal Tuhan dan tidak untuk selama-lamanya. Oleh karena itu segera mereka harus masuk ke solusi yang permanen, yaitu bait suci atau rumah Tuhan yang akan kita bahas di pasal 17. Oleh karena itu jangan lupa dan jangan tinggalkan ya mutiara kebenaran ini. Mari kita belajar terus firman Tuhan. Oke, saya undur diri dulu dari hadapan Anda. Saya Dr. Sufyan Sandial. Selamat beraktivitas hari ini dan nantikan terus kedatangan Tuhan. Maranatha.